Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak pengurus masjid, Bapak Imam Khatib Bilal Garing, Bapak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di maghrib yang cerah, yang baik ini kita masih diberi kesempatan untuk senantiasa berkumpul di masjid yang kita dirikan ini dalam rangka untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita semuanya umat manusia minaz zulumati ilan nur, minal maksiati ilal ma'rifah. Semoga di yaumil akhir nanti kita selalu berada atau senantiasa di dalam syafaatnya. Dan marilah selalu kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Kita tahu bersama sekarang ini semakin banyak terjadi berbagai macam bencana yang hampir silih berganti. Dari awal tahun, dari bulan Januari sampai bulan Desember ini masih terjadi bencana yang tentunya bencana itu datang kata Allah karena kita lah yang mengundang. Untuk itu mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Mengapa hal ini selalu terjadi? Apakah kata orang atau kata Ebitganya itu alam sudah bosan dengan kita? Atau memang karena ulah dan tingkah kita yang tentunya harus kita rubah, harus kita perbaiki agar Allah SWT akan menyirami rahmatnya untuk kita semuanya. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ikhlas, sebelum kami lanjut, pertama kami silakan bagaimana dikatakan oleh Bapak Rozi, ini adalah mama kami ya. Saya Ali Warman tinggal di depan Samsat. Dulu pernah saya kepala kuah di Sungai Serut ini, 4 tahun. Kemudian pindah ke Ratu Agung dan nanti mungkin kalau kantor terjadi nanti pindah ke daerah sini, ya, bisa kita di sini, bisa berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak perlu membahas yang kajian tinggi-tinggi, tentunya tentang mengapa atau apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita hanya untuk memenuhi dunia ini saja atau ada maksud dan tujuan yang harus kita laksanakan? Jadi kita bangga sebagai orang yang beragama Islam. Apalagi kita tahu bahwasanya bangsa Indonesia ini adalah Islam yang terbesar di dunia. Islam terbesar. Walaupun di daerah lain seperti di
Jerman, di Inggris itu udah jutaan juga, udah banyak. Tapi tentunya di dunia ini di dunia boleh dikatakan Indonesia adalah bangsa yang terbesar muslim. Tetapi mengapa di tempat muslim yang besar ternyata bencana-bencana juga semakin besar saat ini? Inilah yang harus kita pahami bersama, dan mari kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah. Nah, kebanggaan kita di dalam beragama ini hendaklah harus kita laksanakan dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memang bangga sebagai orang yang beragama Islam, dikatakan dalam hadis, "Al Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Jadi kalau kita ingin dikatakan sebagai orang Islam yang kafah yang sebenarnya, pertama harus kita bersyahadat. Makanya orang yang baru masuk Islam atau orang yang mau menikah itu kita coba lagi syahadat. Karena saya pernah menikahkan orang di kantor umur 51 tahun kalau tidak salah. Saya suruh syahadat, tidak bisa. Bapak Islam? Iya Pak. Masa Bapak nggak bisa syahadat? Bapak sholat tidak? Kami ini orang kebun Pak. Dijawab, kami ini orang kebun. Jadi kalau orang kebun tidak sholat. Saya pernah jadi supir Pak, saya pernah jadi naik truk. Di Lampung daerah Panjang itu kan banyak tempat-tempat yang nikah. Tapi saya cari koran, saya bentang di atas truk itu, saya sholat. Saya tidak pernah atau saya tidak berani meninggalkan sholat. Jadi itu jawaban. Mengapa tidak bisa bersyahadat? Karena tidak pernah sholat kita asyhadu an la ilaha illallah terus. Ini salah satu contoh. Makanya orang yang menikah juga kadang-kadang kita ulangi, kita sempurnakan. Dan saya sangat sedih, mungkin 75% ketika penasihatan itu hampir kalau ditanya masalah sholat, Pak banyak bolong Pak, banyak bolong dulu. Jadi itulah jawaban dari remaja-remaja kita saat ini. Untuk itu makanya kita didik mereka untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita yakin bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, tetapi di sini menjadi pertanyaan bagi kita. Kita mengaku bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi di balik itu kita masih juga melaksanakan hal-hal yang lain yang berbau syirik. Maaf ngomong, contoh kecil saja yang kita selalu laksanakan di Provinsi Bengkulu ini seperti mau kapur. Kapur itu silakan kalau mau budayanya, tetapi ya terkadang ada hal-hal yang ada kesirikan sedikit yang hendaknya harus dibersihkan. Dulu tahun 96 orang tua saya pernah mengirim surat dengan Bapak Gubernur Aziz Ahmad untuk menghentikan, tapi nampaknya Pak Aziz karena dia sebagai orang pemerintah gubernur dia tidak berani. Karena apa dikhawatirkan dia kadang-kadang ada sesuatu yang tidak pas dengan akidah kita, itu yang selalu kita rayakan. Karena itu syahadat kita harus benar-benar kita sempurnakan. Kalaupun ada hal-hal yang kita lakukan di luar itu, tentu jangan sampai kita berbuat kesyirikan. Karena syirik itu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua dosa orang yang
durhaka kepada orang tua. Dua dosa itu yang harus kita hindarkan. Makanya pada Pak Effendi ya, itu masih family juga saya mau sampaikan, tapi sedikit demi sedikit ya. Kalau bisa budaya kita ini hendaklah menjadi budaya yang bersih ya, supaya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan, jikalau suatu negeri itu umatnya, masyarakatnya senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan turunkan rahmat baik dari langit dan keberkahan, baik juga dari dalam tanah atau dari bumi. Tapi mengapa senantiasa kita ditimpa musibah dan kezaliman selalu kita lakukan? Contoh sekarang kalau kita baca, kita dengar di televisi, jika kita dilanda bencana, wali kota Jombang masih sempat korupsi. Sebenarnya kalimat yang lebih bagus itu kan korupsi sudah, maling. Iya, mereka mencuri sebenarnya, mencuri tapi dihaluskan korupsi. Kalau pelacur itu dikatakan tunasusila dan sebagainya. Ini yang harus kita kaji bersama sehingga bumi kita ini menjadi bumi yang membawa keberkahan. Jadi yang pertama, kalau kita ingin Islam yang kafah itu yang sebenar-benarnya, mari syahadat kita sempurnakan, baik ucapan kita maupun keyakinan kita dalam hati kita dan juga dalam pelaksanaan. Jangan sampai kita mengaku, kita berbakti, kita bersyahadat melaksanakan perintah Allah, tetapi hal-hal yang dilarang Allah masih kita laksanakan. Ini adalah kita tinggal. Yang kedua, sudah bersyahadat aqimis shalah, mendirikan sholat. Sholat memang diperintahkan, kata Nabi itu, kalau kepada anak-anak kita mulai dari umur 7 tahun. Mulai dari 7 tahun hendaklah kita perintahkan. Dan bahkan dikatakan di situ, jika umur 10 tahun mereka belum juga, atau anak-anak kita juga belum mau untuk salat, maka pukullah ia. Artinya pukul dengan cara untuk mendidik, bukan sampai kita menyakiti tubuhnya dan sebagainya. Karena mulai dari kecil mereka harus kita tanamkan nilai-nilai ibadah. Dan dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam kata-kata hikmahnya, didiklah anak-anakmu karena mereka dilahirkan untuk zaman yang berbeda dengan zaman. Mungkin zaman kita dulu, zaman bapak-bapak, ibu-ibu 10-20 tahun yang lalu tidak seperti sekarang. Ya, sekarang umur 2 tahun aja sudah bisa main HP, lalu sudah bisa buka download dan sebagainya. Nah, ini pengaruh ini tentunya kalau tidak kita tanamkan akidahnya, imannya, maka akan rusak generasi kita. Saya pernah bekerja di perusahaan Tri, telekomunikasi ini, masa-masa jaringan BTS sampai ke daerah Pagaralam, Jaya Loka, daerah Rawat. Itu kawan-kawan saya itu satu grup itu Kristen, orang Makassar. Tetapi alhamdulillah, jika waktu ibadah itu tadi saya tidak berani meninggalkan. Saya minta izin pada Jumat, saya minta izin dan sebagainya. Ini kita tanamkan dengan anak-anak kita. Karena kalau tidak, maka akan hancurlah generasi kita. Karena sekarang ini misionaris dan sebagainya dengan berbagai macam propaganda, berbagai macam cara mereka menghancurkan kita mulai dari generasi kita. Karena mereka kalau ingin menghancurkan Islam,
secara langsung itu tidak bisa, tetapi mungkin dengan cara-cara lain tadi ya, dengan HP, dengan yang lain-lainnya, sehingga akan mudah ya bagi mereka. Maka dikatakan Islam itu hancur atau rusak bukan dari orang lain, bukan dari orang di luar Islam, tetapi terkadang dari Islam itu sendiri yang membuat kita bisa menjadi hancur. Itu mari sama-sama kita tanamkan kepada kita sendiri, kepada generasi kita untuk menjalankan akhir salat, menjalankan ibadah salat. Salat ini kata Allah bukan hal yang susah. Dan jelaskan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah itu tahu. Allah tidak akan membebankan kepada umatnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Perintah ibadah sholat kita tahu dulu yang pertama turun itu 50 rakaat. Kemudian karena tidak mampu kita umat Nabi Muhammad dan kembali naik ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan menjadi 25 rakaat dan akhirnya menjadi 5 waktu sehari semalam. Jadi mengapa demikian? Karena sesuai dengan kemampuan kita. Kalau umat-umat terdahulu seperti Nabi Ibrahim dan sebagainya itu, mereka tinggi-tinggi sampai 4 meter, bahkan ada yang lebih. Kalau kita paling 3 meter. Sesuai dengan zamannya, sesuai dengan umatnya. Makanya Al-Quran itu kalau kita pelajari ternyata mulai dari awal sampai mungkin kiamat nanti dibahas semua di situ. Tapi kita yang kadang-kadang mungkin tidak mempelajari. Contoh kecil misalnya kalau dulu orang berziarah kubur itu adalah untuk meminta-minta. Makanya ada ayat itu nasah wal mansuh. Ada ayat yang menasahkan ayat atau mengganti ayat yang sebelumnya. Dulu Allah melarang, Rasul melarang kita untuk ziarah kubur, tapi sekarang dinasahkan oleh ayat yang lain membolehkan dalam tujuan untuk kita mengetahui bahwasanya kita juga nanti akan kembali seperti orang yang di dalam kubur. Ini dikaji semua dalam Al-Quran sehingga kita bisa memahami. Jadi sholat itu bukan sesuatu yang berat. Katakan kalau kita mampu berdiri, silakan sambil berdiri. Kalau ada yang mulai asam urat, ya mungkin sambil duduk. Kalau tidak juga mungkin sambil berbaring kalau sakit kan. Kalau tidak juga dengan isyarat. Kalau tidak juga ya termasuk itu sholat kan. Kira-kira. Nah, ini artinya saking kepentingan ibadah sholat itu orang yang mati pun karena dia tidak bisa sholat sendiri harus disolatkan. Jadi inilah pentingnya ibadah yang Allah berikan. Kemudian satu hal lagi, kadang-kadang kita lupa. Kalau kita lagi acara pesta, acara rapat, atau acara jalan-jalan, kemudian mungkin nanti mudik lebaran, terkadang sholat itu ada yang tinggal. Kalau ditanya, pasal tadi mana? Misalnya kan lagi sibuk. Kenapa kan misalnya? Padahal banyak cara. Makanya Allah memberikan rukhsah kepada kita, memberikan keringanan. Misalnya ada nak balik kemana, walaupun mungkin ada jalan tol sejam sampai, tapi boleh kita melakukan keringanan yang Allah berikan. Boleh menjamak. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya cara menjamak kan? Apa perlu kita sampaikan? Jadi karena pentingnya ibadah sholat itu, walaupun kita dalam perjalanan musafir yang sudah
sudah sampai pada ketentuannya kurang lebih 90-an kilo, itu boleh kita menjamak. Misalnya kita kemana, pas mau berangkat lagi orang sudah azan, ada kita sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian karena nanti di jalan ada mau berhenti, boleh kita langsung menjamak sholat asar. Jadi kita sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian sholat asar juga 4 rakaat. Artinya jamak takdim. Mengapa dikatakan jamak takdim? Karena sholat yang kedua kita kerjakan di waktu yang pertama. Sholat zuhur dan asar, sholat asarnya kita kerjakan di waktu zuhur. Atau mungkin kita mau berangkat, orang belum azan dan nunggu azan, takut nanti terlambat. Nah, ada berangkat di jalan, kira-kira di Tais orang azan. Nah, karena Allah memberikan rukhsah kepada kita, rugi tidak diambil. Boleh kita kembali meringkasnya menjadi 2 rakaat. Jadi artinya kita menjamak kasar. Kasar artinya meringkas. Sudah dijamak artinya dikumpulkan dari 2 waktu menjadi 1 waktu, kemudian mengkasar lagi, meringankan lagi. Jadi misalnya di Tais kita berhenti sholat, kita sholat ini dah zuhur 2 rakaat, jamak kasar. Kemudian waktu asar juga kita jadikan 2 rakaat. Tidak kita meringkasnya. Tapi kalau waktunya di waktu zuhur, jamak takdim. Tetapi kalau mungkin waktunya pas zuhur belum masuk waktu, sudah lewat waktu, kita belum sholat, waktu asar nanti aja kita kerjakan. Karena sesuatu hal tadi, kalau waktu asar kita kerjakan, berarti jamak takhir. Karena kita mengerjakan sholat yang di awal waktu, di waktu yang pertama zuhur, kita kerjakan di waktu asar. Jadi menjadi jamak takhir. Kita kerjakan, ada yang berpendapat ulama kita kerjakan zuhur dulu 4 rakaat. Karena waktu zuhur itu dikerjakan sebelum asar. Kemudian baru asar lagi 4 rakaat. Ada juga yang berpendapat para ulama kita kerjakan waktu asar dulu. Karena waktu yang kita sholat itu waktu asar. Jadi asar dulu baru zuhur 4 rakaat. Boleh seperti itu. Tapi itu tadi kalau kita menjamak kasar, maka kita lakukan 2 rakaat saja. Tidak harus 4 rakaat. Dan kemudian mungkin kita ada acara, misalnya penataran ke Jakarta. Kata Imam Syafi'i, kalau kita bepergian musafir boleh selama 4 hari kita untuk menjamak sholat. Jadi misalnya kita acara di Jakarta 5 hari, 4 hari itu boleh kita jamak terus. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau maghrib tetap 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Kecuali subuh itu tidak boleh. Boleh sampai 4 hari. Tapi kalau sudah hari yang kelima kita di situ dan mau pulang mungkin hari ke-6-nya, itu harus kita laksanakan sesuai dengan waktunya. Itu kata Musafi seperti itu. Jadi kita laksanakan kira-kira keringanan-keringanannya. Ada juga yang dapat anakku itu menjamak itu kan pesawat cuma sejam. Memang perintah Allah kasih keringanan. Kok Allah aja kasih hadiah tidak kita terima? Jadi dalam hadis lain dikatakan rugi kita kalau tidak kita melaksanakan keringanan yang Allah atau rukhsah yang Allah berikan. Jadi itulah kata ayat tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dan seterusnya. Jadi Allah itu tidak membebankan, boleh laksanakan dengan cara menjamak dan seterusnya. Itu dalam hal ibadah sholat. Kemudian Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, kalau kita ingin dikatakan sebagai orang Islam yang sesungguhnya, yang sebenarnya,
di KTP KK atau di surat-surat lainnya saja, selain syahadat, aqimi shalah wa atuz zakat, mengeluarkan zakat. Zakat ini bukan hanya ketika bulan puasa saja, zakat fitrah, tapi zakat mal, zakat harta dan sebagainya. Mungkin bapak ibu punya kebun atau punya ternak ayam, ternak sapi dan sebagainya. Berbeda kita dengan kita zakat fitrah yang kita keluarkan setiap bulan puasa menjelang hari raya. Kalau zakat mal itu kita keluarkan ketika kita panen. Misalnya kita punya sawah atau punya kebun sawit, pas panen keluarkan 2,5%. Karena dikatakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum atau tidak akan sempurna iman seseorang itu sebelum dia mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya. Mengapa demikian? Karena harta yang kita miliki itu tidak seluruhnya punya kita, tetapi ada yang berhak memilikinya, yaitu anak yatim, fakir, miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, terkadang ini yang kita lupa. Sebenarnya kadang-kadang terjadi seperti ada ternak yang mati mendadak, kemudian yang rumah rugi. Kadang-kadang mungkin Allah tegur kita. Ya, anda ini kalau panen nih, yang tahunnya pas dapat duit langsung beli mobil baru, tak bisa kan, yang lupa. Nah, ini harus kita perhatikan. Atau kita punya toko, atau profesi kita sebagai dokter dan sebagainya. Seperti Dokter Jayadi itu Tiara Sela, itu saya pernah dengar dari almarhum Bapak Sarmubi, kalau salah, di tahun 96. Itu waktu mau hari raya, beliau sudah mengeluarkan zakat mal dari Tiara Sela itu 30-an juta. Waktu itu belum sebesar ini. Nah, tidak, kalau kita sedang mengeluarkan, kata Allah, la syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, cara bersyukur kita keluarkan yang bukan hak kita, Allah akan tambah nikmat. Kita lihat perkembangan sekarang kan sudah besar. Jadi orang-orang yang selalu seperti itu, insya Allah rezeki itu selalu mengalir. Seperti Pak Pendi, yang bos Ramalan Buana, ya bos ikan itu tiap tahun kadang sampai 30 orang dia mengeluarkan mengumrahkan dan seterusnya. Jadi kalau kita mempunyai rezeki, mempunyai usaha-usaha yang memang besar, hendaklah kita keluarkan. Nah, kemudian perlu juga kita pahami, seperti kita mendapatkan barang temuan. Misalnya kita lagi pergi ke hutan atau dapat emas kilo, atau dapat ya harta karun lah kan. Kadang-kadang kita pikir, aku dapat rezeki, sehingga lupa kita keluarkan. Itu ada juga barang temuan, itu ada zakatnya. Zakatnya 10% harus kita keluarkan. Tetapi misalnya kita menemukan dompet orang, kalau dalam Islam harus kita umumkan dulu, harus kita beritahukan siapa yang punya selama 1 tahun. Kalau itu tidak ada yang punya sudah lama, baru bisa kita miliki dan kita keluarkan zakat. Jangan pas dapat nampak dompet langsung kita ambil, besok lagi dibelanjakan, kesalahan. Jadi harus kita umumkan, kita sampaikan, ya. Dalam ketentuan waktunya sudah mencapai, tidak ada yang memiliki, ya, kita keluarkan. Nah, kemudian perlu juga kita pahami, ada juga yang kalau zaman forecast dulu, pokoknya aku kalau dapat forecast aku udah bangun masjid. Ada yang begitu, karena adanya. Padahal
berzakat, berinfak dari harta yang tidak baik. Karena keluarkanlah zakat itu, infak itu dari hasil usaha-usahamu yang baik-baik. Jadi tidak bisa kalau kelak untuk sekadar menutupi dosa-dosa, dapat orgas, menang, kemudian judi dan sebagainya kan. Nah ini yang perlu kita pahami bersama sehingga tidak salah kita menafsirkan ayat ini. Ada juga yang kawan-kawan saya, walaupun orang itu bukan muslim tapi dibantu terus, pasti dia itu ya paham betul. Tidak bisa, karena kata Allah, agama yang benar di sisi Allah itu adalah Islam. Kalau kita belum mengaku sebagai Allah sebagai Tuhan kita, bersyahadat bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, seberapa besar pun amal yang kita berikan, bantuan yang kita berikan itu batas dunia saja. Tapi belum atau terhalang diterima oleh Allah SWT karena orang tersebut masih mengakui Tuhan selain Allah SWT. Ini yang perlu kita pahami bersama. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kemudian di Islam yang harus kita tanamkan selain syahadat, salat, zakat, wassaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Jadi dalam bulan puasa, mari hendaklah kita laksanakan dengan sebenar-benarnya sepenuhnya tanpa ada kurang sesuatu satu sehari itu. Sebab kalau kita sengaja meninggalkan ibadah puasa, dikarenakan mungkin karena kita bekerja berat dan sebagainya, maka kita berdosa kalau tidak ada alasan. Tetapi kalau ada alasan, misalnya kalau saya tidak bekerja, maka keluarga saya tidak akan bisa makan, boleh kita tidak berpuasa, tetapi diganti dengan hari yang lain setelah bulan puasa. Jadi artinya tidak boleh kita sengaja tanpa mengganti puasa kita yang 1 bulan itu, walaupun dengan alasan apapun. Dan ada juga yang tahan. Dekat saya dulu gali sumur dia masih tahan puasa, ya, karena memang diniatkan. Tapi hendaklah yang namanya bulan puasa itu kalau saya yang berat-berat kita tinggalkan. Ya. Tapi kalau memang terpaksa kita ganti. Tetapi juga Allah tidak memberatkan. Orang yang sudah tua renta yang apabila dia puasa dia akan sakit, boleh tidak berpuasa dan boleh tidak mengganti di hari lain. Mengapa demikian? Sudah puasa umurnya tambah, mungkin sakitnya belum berkurang, tetapi ada caranya, yaitu dengan membayar fidyah. Jadi nanti membayar fidyah. Membayar fidyah itu sebanyak hari yang ditinggalkan. Misalnya dia 1 bulan tidak puasa, bapak kita karena sakit, karena sudah tua, itu boleh kita bayarkan selama 1 bulan. Dalam 1 hari itu sebanyak makannya orang yang berpuasa. Jadi misalnya kita tidak berpuasa sehari karena sakit yang begitu besar, berapa makannya 1 hari? Mungkin kurang lebih 20 atau 30 ribu, sebesar itu kita keluarkan. Jadi kalau 30 hari kali sebanyak. Ini yang harus kita pahami agar kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kita tidak kita tinggalkan dengan sengaja. Dan yang terakhir, seni Islam yang harus kita jalankan yaitu wahijjul baiti man istata', menunaikan ibadah haji apabila kita mampu biaya perginya dan pulangnya. Jangan biaya pergi ini baca balik pulang, pergi dan pulang, kemudian mampu dalam kesehatan. Ya kalau sakit tidak dipaksa, jangan dipaksa. Pokoknya biarlah sakit.
Aku nak mati itu. Nah, itulah niat saya. Darah niat nak mati itu. Nah, boleh kita berdoa untuk itu. Dan yang ketiga, kondisi keamanan menjamin. Dalam penjelasan sekarang ini sudah mulai normal, tetapi kalau kita mendaftar sekarang mungkin 25 sampai 30 tahun ke depan baru bisa berangkat. Jadi kalau menurut kita lah ada 70-100 tahun lah baru bisa. Nah, kalau memang itu tidak memungkinkan, ya, kalau bisa kita umrah saja. Umrah. Insya Allah dengan umrah itu ya bisa menggantikan keberadaannya kita, karena kita mau haji memang kondisi yang tidak memungkinkan. Insya Allah dengan umrah nilai pahalanya juga bisa. Karena haji plus juga sampai 4 tahunan juga, yang harganya 150-200 juta itu, ya, bahkan lebih itu juga bisa. Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, sebagaimana pengurus tadi, jadi itu 5 hal yang harus kita jalankan kalau kita ingin sebagai orang Islam yang sebenarnya, yang kita meninggal dalam kondisi Islam. Pertama, syahadat kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, dan haji kita kalau bisa kita sempurnakan rukun Islam kita, sehingga kita menjadi insan kamil dan mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kami sampaikan. Itu yang pertama. Semoga untuk mengingatkan kita kembali, karena semuanya sudah memahami, tapi sama-sama kita watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling memberikan nasihat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Demikian saja. Ini nanti ada tanya jawab kata ketua. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, sedang jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. Demikian tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ali Ahmad. Mungkin seperti biasa kita melakukan sesi tanya jawab. Apa yang perlu ditanyakan sama Bapak Ustadz, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz tadi sudah memberikan pencerahan. Ini tadi masih ada yang menyangkal mengenai zakat. Zakat mal. Kami ini buruh harian. Kami dorong juga zakat. Kami ini buruh harian. Apakah zakat ini dibayarkan per bulan? Apakah bayar tahun? Atau per hari? Ayo kan? Bayar. Apa sistem, dan juga sistem pengaliannya tadi 2,5%, 2,5% dari penghasilan per hari atau per bulan. Jadi masih agak pengalian sistem. Apa bukan ini kali 2 tahun bayar kan? Atau setahun? Ada 2 tahun. Ya kan? Kalau lebih dari itu kan mungkin banyak pekerja. Mungkin itu Pak. Sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab aja Ustaz. Sebelum dijawab, minum dulu lah. Lama tempat Ustaz. Ini kami jawab sedikit dan bisa mana. Jadi zakat, kalau seperti zakat fitrah itu wajib ya, wajib dalam artian bayi yang baru lahir pun kalau katib belum naik mimbar hari raya Idul Fitri itu harus dikeluarkan zakatnya.
dan zakat diri untuk mensuci diri fitrah, mensuci diri. Nah, kemudian kalau zakat lain, zakat mal, zakat harta. Zakat harta itu ada nisabnya. Ada nisabnya. Kalau dalam ketentuan itu dihitung kalau sudah mencapai kurang lebih, kalau diemaskan itu 95 gram nilainya, itu sudah wajib dikenakan zakat mal. Jadi kalian misalnya 96 gram, kalau 1 tahun itu kalau diuangkan berapa nilai? Mungkin sekitar 42 jutaan dan sebagainya, itu dikenakan atau sudah masuk terkena wajib zakat. Nah, sementara kira-kira kapan waktunya? Jadi kalau harta itu seperti itu emas kita simpan, sudah mencapai nisabnya, sudah melebihi aturan ketentuannya, maka harus kita keluarkan zakat. Nah, misalnya selama 1 tahun. Tetapi sekarang ini ada pembaharuan itu seperti zakat profesi. Zakat profesi itu kalau seperti pegawai negeri itu dikeluarkan setiap bulan. Kemudian ada juga yang mungkin nanti ini tidak jadi masalah. Yang penting setelah 1 tahun nilai daripada harta kita itu sudah mencapai nisabnya, ketentuannya, maka harus kita keluarkan. Tetapi kalau kita keluarkan mau tiap hari, kita sisihkan tidak jadi masalah, ya, atau tiap bulan. Tetapi dalam 1 tahun, jikalau itu sudah tersimpan, maka harus kita keluarkan. Dan kemudian misalnya kalau kita keluarkan setahun 2 tahun ini, tahun ketiga tidak cukup lagi, tidak sampai nisabnya lagi, itu tidak dikenakan kewajiban. Tidak dikenakan kewajiban. Insya Allah kalau kita selalu itu pasti Allah akan tambah terus nikmat kita atau rezeki. Jadi ketentuannya seperti itu. Kalau sudah sampai nisabnya, kurang lebih kalau dinilaikan 95 gram emas, kalau dikeluarkan sekian, maka sudah kena kewajiban zakat. Zakat mal. Berarti 2 hari itu tidak kena zakat ya Ustaz? Kalau dalam hitungannya mungkin tidak cukup, Berarti tidak kena zakat ya tidak kena kewajiban, tapi dia mengeluarkan itu lebih baik. Berarti kalau bagian menabung gitu. Iya. Kalau zakat itu kan ada ketentuannya, sama seperti dia zakat fitrah, zakat mal tadi. Kalau infak, sedekah itu tidak ada ketentuan kapan saja, berapa saja. Ya, sedekah. Nah, sama aja misalnya bulan puasa itu lupa zakat fitrah. Lah sudah lebaran ya, lagi belum zakat fitrah. Akhirnya kita keluarkan setelah lebaran, itu sudah sedekah biasa. Apa namanya? Berarti kita tidak melaksanakan kewajiban zakat. Mungkin Ustaz sudah menjawab kan ini. Cuma saya nggak juga itu Pak. Dulu. Ya, jadi profesinya tadi itu. Jadi kan profesi tadi itu harian. Ya, jadi kalau seandainya itu anak itu sehari itu 50.000 ya. 4 juta kan tetap mengeluarkan zakat. Boleh. Kalau 4 juta sebulan, kalau nilainya 1 tahun sudah mencapai ketentuan tadi, nisab tadi 95 gram emas, berarti ya kita keluarkan itu lebih bagus. Tapi kalau dihitung, misalnya contoh pegawai negeri misalnya gajinya sekian sebulan. Kalau dihitung 1 tahun sudah mencapai sekian, nah, itu sudah di dalam ketentuan zakat itu sudah dikenakan. Ya, artinya
Kalau sebulan sekian, kalau dihitung 1 tahun sudah lebih 96 gram emas tadi nilainya sudah dikenakan. Pajak aja kita bayar masuk. Kalau saya tidak salah 95 gram ya. Pastinya nanti kita Kira-kira teman-teman ini mungkin lanjut Pak. tanya lain. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya tolong menjelaskan masalah juhud sama tawadhu Pak Ustadz. Masalah zaman sekarang orang itu makin gila. Masalah kejoliman, menafikan, kesombongan, merajalela. Karena kita ngadapinnya, kita diam, kayak buah makan pasti malakama. Kita bertindak, kadang-kadang kita kalau takutnya berhadapan sama Allah. Tolong jelaskan masalah juhud untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita belajar Pak. Memang nanti menghadap-hadapkan orang yang masalah juhud sama tawadhu itu. Masalah tawadhu kan kita sudah lapar terus gitu kan. Tapi ya sabar-sabarnya manusia. Untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita tentunya di Ustaz, tolong sebentar lagi. Nah, kan dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan. Aku tidak menciptakan manusia, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku kan. Tapi ya kadang-kadang ya namanya manusia, apalagi zaman sekarang itu. Kadang-kadang kayak puasa malakama, udah diam, berinjak. Sikap kita harus bagaimana kerjaan apa sama ibunya Jadi wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ya Allah ya. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Nah, jadi beribadah ini dalam tanda kutip ini juga harus kita paham. Ibadah itu banyak macamnya. Jadi bukan misalnya untuk beribadah kepada Allah. Kita artikan untuk sholat seperti kita sholat saja. Ada ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Jadi ibadah itu banyak macamnya. Jadi kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana untuk zuhud? Ya, tentunya memang manusia ini dikatakan bila dikasih satu gunung emas maka kita akan minta lagi. Makanya orang yang sudah harta banyak masih tetap murah, masih tetap murah. Makanya kita harus qanaah dan senantiasa harus istiqomah. Artinya kita harus merasa apa yang sudah kita punya itu sudah membuat kita bahagia, paling tidak seperti itu. Nah, dan juga seperti tadi itu ya kita seperti buah semalakama. Iman itu sekecil-kecilnya adalah paling tidak kita dalam hati. Misalnya orang melakukan ini kita mau mencegahnya dengan tanganmu, tapi kita takut. Paling tidak kita cegah dengan hati kita membenci kezaliman yang terjadi. Kalau jalan seperti kita membuang duri di jalanannya itu sudah iman yang sekecil-kecil. Artinya walaupun kita tidak mampu untuk memberantas kezaliman itu, ya paling tidak kita dalam hati membenci kezaliman. Makanya diberitakan kan dalam dikatakan bahwasanya bencana itu, musibah itu tidak hanya akan kena kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tetapi orang-orang yang beriman yang ada di sekitar itu pun akan terkena imbasnya. Makanya kita diberitakan peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka.
Jadi kalau di lingkungan kita misal ada kos-kosan yang meragukan atau mungkin ada orang-orang yang berbuat zalim, harus kita cegah. Karena musibah itu tidak hanya datang kepada mereka yang berbuat kezaliman, tetapi orang yang beriman pun akan terkena nanti daripada imbasnya. Jadi kita dari diri kita, dari diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah dengan niat kita mencegah, paling tidak dengan hati kita, ya, itu sudah membuat keimanan kita sudah tampak. Itu baik. Nanti kita bahas. Iman yang sedikit kecil ya. Kita cegah dengan tangan kita tidak mampu. Paling tidak ya dengan hati kita. Maka akhir zaman macam ini lah Pak. Iya. Mereka tidak akhir Tidak zaman. ada akhir zaman. Zaman dan akhir zaman. Banyak terjadinya gempa. Makanya dua hal yang tidak bisa diketahui oleh manusia: kapan datangnya hujan dan kapan datangnya gempa. Kalau sudah prediksi itu bisa, tapi kalau dua hal itu perakiraan bisa, kalau hujan bisa, itu bisa jadi tidak. Kalau gempa dalam hitungan detik Allah bisa menghancurkan dan kita tidak tahu, walaupun sudah alat canggih. Kalau pengertian zuhud, Apa? pengertian zuhud itu. Ya zuhud itu artinya kita tuh menerima hidup itu sesederhana mungkin, tidak terlalu memikirkan dunia. Istilahnya. Ya, tidak pusing. Oh ya orang begini, kita zuhud dengan apa yang ada. Kita tetap istiqomah dalam menjalankan kita. Itu artinya. Tapi memang ya namanya kita manusia tadi, keinginan tadi masih. Ya nanti kita sambung lagi Pak, kita bahas lagi di dalam masalah itu. Masalah keimanan itu nanti kita bahas juga nanti masalah keimanan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah bermaaf. Salam maghrib yang dirahmati Allah. Demikian tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ali Ahmad. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi menambah keimanan kita. Semoga di akhir zaman ini kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga di akhirnya nanti kita mendapatkan samaan dari Nabi Muhammad SAW. Saya selalu pengacara, mohon maaf atas segala kelebihan dan kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.